teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jawa Saja, kali ini channel Jawa Saja dan di Cilacap, yaitu untuk melihat persiapan bagaimana Kota Cilacap menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami mengawalinya dari Jalan Madukara. Kita lihat untuk di kanan kiri di Jalan Madukara ini juga sudah semakin ramai. Mungkin kalau teman-teman ada yang berasal dari daerah sini, inilah kondisi terakhir H-6 sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi cukup semarak untuk desanya, ya masuk di desa Tripesetan. Kita lihat untuk namanya Proliman ini perkembangannya juga sudah besar sekali. Namanya Proliman itu karena memang ada perempatan rumah. Yang dulu mungkin kalau daerah teman-teman berasal dari daerah selatan, banyak perubahan sekali. Ini sudah masuk di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kita lihat untuk lalu lintas juga karena ini pagi hari, cuaca cerah. Kita lihat untuk di dalam ini juga semarak menyambut kemerdekaan untuk wilayah Kota Cilacap juga semakin ramai. Ke depan itu adalah Pasar Saliwangi, teman-teman, yang mungkin sudah lama tidak pulang. Minimal ini bisa melihat menjadi obat rindu teman-teman ya. Kita ikuti perjalanan ini teman-teman. Inilah depan adalah Pasar Saliwangi. Kemudian kami akan menuju ke Jalan Senen Nusantara. Kalau dulu Jalan Senen Nusantara dari arah Saliwangi ke sebelah barat. Ini juga untuk persiapan di kanan kiri, bendera-bendera, ibu-ibu juga semua sudah terpasang, teman-teman. Jalur ini sudah beton karena memang dikonstruksi untuk angkutan berat. Jadi sepanjang jalur ini masuk ke sampai ke nanti di Pertamina itu adalah digunakan untuk kendaraan-kendaraan berat yang mengangkut apakah itu minyak atau mungkin aspal atau mungkin yang lain, semen, karena tidak jalur masuk wilayah pabrik semen. Untuk lalu lintasnya cukup padat teman-teman karena ini pagi hari. Semoga pagi hari yang cerah ini membawa keberkahan untuk kita semua, teman-teman yang melihat. Ya, jadi lalu lintas di sini juga dilalui kendaraan berat, teman-teman. Jadi yang lewat jalur ini ya untuk berhati-hati. Kita lihat untuk truk-truknya juga besar-besar. Dan karena kita menggunakan kendaraan motor ya kita bisa melihat-lihat. Yang penting hati-hati untuk keselamatan safety-nya, karena kemarin kami juga
sudah safety ya tetap ya namanya kita sudah berdoa persiapkan safety sebaik mungkin. Ya kita sudah melihat ini truk besar barangkali yang mengangkut zat kimia. Inilah jalur Jalan Nusantara dengan perkembangannya yang sangat pesat masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap. Jadi untuk yang lewat jalur ini untuk barangkali yang belum pernah ya, inilah kondisi terakhir. Ini kalau desanya masuk desa Karangtali kurang lebih 200 meter itu tadi adalah public space. Kalau di Nusantara kemudian berganti lagi penduduk dan terakhir namanya apakah mendinamik atau apa, kalau memang penduduknya berganti-ganti. Nah kondisi dari depan pabrik semen Nusantara teman-teman yang kita lihat banyak truk yang istilahnya standby untuk pengangkutan semen ke seluruh Jawa ya, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, Jogja, maupun Jawa Timur juga yang mengangkut semen yang di Cilacap yang sudah sekitar mulai tahun 70 sampai sekarang yang berganti. Sepertinya sudah 4 kepemilikan yang berganti teman-teman. Koreksi kalau masih salah. Nah ini jalan ini juga sudah diperbaiki ya. Kalau dulu itu hitungannya tidak seperti ini dan lurus ke kanan, tetapi ini ya mungkin jika ada di tayangan saya sebelumnya. Dan memang ini untuk melihat kondisi di tahun 2024 bulan Agustus ya, Minat sebelum peringatan kemerdekaan. Karena ini merupakan jalur pekerja ya, pekerja air Pertamina, pelabuhan, semen, sehingga lalu lintasnya ya padat. Dan ini jalan juga sudah terbagi menjadi 2. Kalau tidak salah itu namanya MP atau tol timur yang kayak namanya. Ya dulunya adalah lulusannya Jalan Tamrin, kemudian kalau tidak salah tentu rombak dibuat jalan baru yang lebar, dan sebelah kanan itu semua nanti akan menjadi wilayah industri baru, wilayah Cilacap kota. Karena ada industri kedua nanti akan berkembang di Cilacap bagian timur, yaitu di wilayah Kecamatan ada perbatasan antara Pesugihan dengan Cilacap Utara, itu di pantai bersebelahan dengan RMU Kayanganti. Itu nanti akan dijadikan wilayah industri, kawasan industri kedua. Ya kalau belok kanan itu nanti masuk ke area para pekerja yang di area itu Cipuli. Nanti kita lurus saja. Dan lihat untuk cuaca di pagi hari ini cerah dan tidak dalam kondisi hari ini dingin teman-teman. Mungkin suhunya sekitar 18 atau mungkin antara 18-20. Sehingga hari-hari biasa ini untuk di wilayah kawasan Jawa bagian selatan, khususnya Cilacap, ini dingin dan anginnya yang istilahnya angin laut ya. Jadi arah anginnya itu datangnya dari laut. Mungkin di daerah teman-teman ada yang sama dengan Cilacap.
Kalau menurut secara siklusnya memang para ilmu astronomi kita itu bukan kalau prediksi paling jauh dari titik matahari. Jadi kalau di pelajaran fisika itu kita dalam kondisi karena bumi adalah seperti telur begitu, kita di posisi yang paling jauh. Ya kalau bumi seperti ini sih enak juga, tapi ya kalau lama-lama ya tidak enak karena sinar biasanya panas. Ini kan kamu ngomong Jalan MP Haryono bagian barat di sebelah ini adalah kantor Pertamina Sat Cilacap. Di situ ada gol dan perumahan Pertamina juga.
oke, kita mengikuti. Nah, inilah depan kita adalah alun-alun Kabupaten Cilacap. Pelan-pelan. Depan inilah alun-alun Kabupaten Cilacap. Di tahun 2024 itu sedang latihan paskibra. Oke, pelan kita lanjutkan. Kondisi terakhir alun-alun sebelum kemerdekaan. Dari Jalan Jenderal Sudirman kita belok kiri menuju Jalan Es Parman. Inilah kondisi terakhir persiapan di Jalan Es Parman menjelang peringatan 17 Agustus 2024. Teman-teman yang berasal dari daerah sini ini bisa menjadi visualisasi teman-teman yang punya kenangan kerabat saudara. Inilah Cilacap di tahun 2024. Untuk Cilacap itu kategori kota industri wilayah Jawa Tengah bagian selatan, sehingga untuk hari-hari jam kerja itu ya memang sepi. Tapi ketika pagi hari itu cenderung ramai. Di sebelah kiri kita lihat adalah rumah sakit daerah, sebelah depannya, sebelah kanan ya, sebelah depannya kita ada supermarket yang baru. Jadi perkembangan Cilacap dari tahun ke tahun memang sangat pesat. Dan untuk mayoritas sekali lagi rumah warganya itu ada yang nelayan, karena Cilacap kita sebagai kota pelabuhan ikan untuk terbesar di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Sehingga warganya ada yang di kota khususnya itu ya yang di bibir laut selatan itu ya bekerja sebagai nelayan. Namun juga ada yang bekerja sebagai buruh pabrik, dan juga banyak yang dari luar negeri. Ya mungkin teman-teman yang berasal dari luar negeri, entah itu di Korea, Jepang, Hong Kong, Malaysia, mungkin Taiwan. Inilah view terakhir tentang kota Cilacap. Jadi untuk wilayah di Cilacap ini di periode bulan Juli Agustus ya, itu memasuki musim dingin ya, dalam tanda petik anginnya itu angin laut. Sehingga siang ini juga anginnya itu sedikit semeritik tetapi dengan udara yang dingin. Inilah Cilacap di tahun 2024. Dan di kiri jalan kita lihat juga baru saja selesai untuk pengerjaan semacam saluran air.
sehingga untuk sebagian badan jalan itu digunakan untuk parkir ya, karena emang di sebelah kiri yang kita lihat itu untuk pengerjaan saluran airnya sedang diperbaiki. Semoga bisa menambah kelancaran saluran airnya dan juga nanti mempercantik kota Cilacap. Di depan sebelah kanan kita lihat adalah terminal besar. Untuk terminal busnya sekarang ya masih beroperasi dengan bis-bis yang jalur siang, itu jalur kabupaten atau antar kabupaten seperti ke Banyumas dan juga ke bagian barat Sidoarjo itu ada. Cuma untuk ke arah yang bagian barat itu jalurnya bisnya memang sudah lama ya, sudah ya. Ya karena kondisi zaman sekarang hampir mayoritas itu orang itu sudah punya motor ya, dan juga ada angkutan namanya Grab, ojek online lah, dikatakan seperti itu. Sehingga otomatis akan mengurangi tingkat penumpang untuk bis-bis yang jalur antar kota. Ini adalah di perempatan Blue Moon, jadi inilah namanya perempatan Blue Moon, teman-teman. Lalu saja dan jalan kota. Ya tentunya untuk jalur ini kalau hari-hari tertentu itu juga untuk, karena sebagai jalur satu lalu lintas digunakan peraturan sesuai dengan yang ada, helm baru dipakai untuk keselamatan kita sendiri. Karena juga kadang ada operasi polisi tertentu, tidak setiap hari, tapi ya kadang, maka gunakan yang lengkap. Surat-surat juga baik bagi warga negara yang sebelah kanan itu tadi adalah penempatan menuju ke stadion Persijaan menuju stadion. Ini kalau ini sudah masuk di kecamatan Cilacap Utara, karena sudah mendekati desa Gungilir. Nah, di tahun tepat untuk perubahan atau persiapan menyongsong hari kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Dan sebelah kiri adalah garasi efisiensi teman-teman yang biasa begini bertahan. Ya kurang lebih nanti 150 meter adalah bundaran Gumilir, di mana untuk tubuhnya sedang diperbaiki ya, karena itu didin tapi sekarang sedang diperbaiki. Nanti akan jadi apa kita juga belum tahu. Tapi untuk jalannya masih acik ya, sekarang lebih bagus lagi nanti. Atau mau dibuat kebulin lagi seperti apa dulu besar tapi lebih mewah. Mungkin orang namanya aja yang sudah kita lihat untuk ada pandangan besi juga. Ya kita menuju ke jalan sebelah kereta. Cuma kalau Cilacap itu daerah kotanya buntu, jadi kereta terakhir ya di kota Cilacap. Ada jalur-jalur seperti menuju Jakarta juga ada, Jogja ada. Tapi kalau ini lebih lengkap ya lewat jalur Proya itu karena 24 jam. Ya ini dari jalan raya Gumilir menuju ke utara, dan masuk kecamatan Cilacap Utara adalah sebelahnya lapangan gereja. Cukup cepat sekali perkembangan Cilacap, teman-teman, yang sudah lama tidak pulang.
atau mungkin dari tanah kelahiran ini harganya panggung ya istilahnya, karena dulu rumahnya jarang tapi sekarang nyatanya hampir rumah itu berjajar di setiap apa namanya jalan. Kalau desanya ini sudah masuk desa Teliti Kulon. Untuk bendera dan umbul-umbul di sepanjang jalan sudah terpasang dengan baik, teman-teman. Di depan yang sebelah kanan itu terlihat gedung kejaksaan ya, jadi gedung kejaksaan Cilacap itu pindah di desa Teliti Kulon. Kita lihat gedungnya juga masuk baru ya, digunakan antara setahun ini. Lahannya luas juga. Jadi ya, barangkali yang bekerja di kejaksaan ya, inilah desa Teliti Kulon, tempat lokasi gedung kejaksaan yang baru. Walaupun yang lama di kota Cilacap juga masih. Ya, inilah jalur-jalur kota menuju, kalau ini misalnya menuju keluar dari wilayah kota Cilacap. Ya, inilah jalur tikungan di Teliti Kulon, belakangan di lapangan Teliti Kulon. Sebentar lagi kurang lebih 300 meter adalah pertigaan dengan Jalan Nusantara, Jalan Nusantara. Itu juga terlihat di jembatannya sedang diperbaiki, barangkali mau diperlebar atau bagaimana. Atau mungkin tanahnya jembatan mau diperlebar mungkin, teman-teman. Oke teman-teman, demikian sampai di pertigaan Jalan Senen. Dari Jalan Jawa saja mengucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi hiburan teman-teman yang mungkin jarang mudik di wilayah Kabupaten Cilacap, kemudian di Kota Cilacap menjelang 17-an tahun 2024. Dari Jalan Jawa saja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.